Hijriah itu kan tanggal 29-nya, ya kan? Posisi hilal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada yang memenuhi kriteria tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Sehingga tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Kamis Pahing tanggal 19 Februari 2026 miladiah. Kelaziman penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia menggunakan metode ru'yah dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan kedudukan ru'yat sebagai konfirmasi dari hisab atau verifikasi dari hisab. Pada hari ru'yat, hari ini adalah hari ru'yat, tanggal 17 Februari 2006 Masehi, tinggi hilal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia antara minus 2 derajat 24 menit busur 43 detik busur atau minus 2,41 derajat sampai dengan minus 0 derajat 55 menit busur 41 detik busur atau minus 0,93 derajat dan elongasi antara 0 derajat 56 menit busur 23 detik busur atau 0,94 derajat sampai dengan 1 derajat 53 menit atau 36 detik busur 1,89 derajat. Di seluruh wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal atau Mkan Ruyat Mabim 364. Oleh karenanya hilal tepatnya dalam tanda kutip tadi karena bulan sabit tua menjelang awal Ramadan 1447 Hijriah pada hari ruyat ini secara teoritis diprediksi mustahil dapat diruyat. Itu teoritis. Karena posisinya berada di bawah ufuk pada saat matahari terbenam. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Cecep Nurwendaya MSI yang telah menyampaikan paparan posisi hilal menjelang bulan Ramadan 1447 Hijriah. Boleh kita aplaus sekali lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Dan dengan demikian seminar posisi hilal telah selesai. Selanjutnya kita akan break terlebih dahulu untuk melaksanakan ibadah salat maghrib. Masih ada waktu sebetulnya Mbak Lili. Dan insya Allah waktu maghrib ini jatuh pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Sehingga para tamu undangan dapat menikmati makan malam terlebih dahulu, kemudian mendirikan ibadah salat maghrib, dan kami mohon dapat kembali ke ruangan pada pukul 18.30 untuk mengikuti sidang isbat yang akan berlangsung secara tertutup. 18.30 atau 19.30? 18.30 ya, baik. Nanti kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk kembali lagi ke ruangan ini pada saat setelah menunaikan ibadah salat maghrib. Mari kita akhiri sementara sesi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tampak di atas ufuk. Inilah yang disebut sebagai positif. Lalu lengkungannya kita lihat selalu menghadap ke matahari. Nah, jadi kalau kita lihat dari peta dunia, di dunia ini ada 3 wilayah. Ada wilayah yang memiliki ketinggian hilalnya negatif seperti sebagian besar Asia di sini. Termasuk ASEAN itu negatif. Ada yang positif di sebelah baratnya 0. Ini gambarnya demikian. Lalu kita coba melihat di sini bagaimana elongasinya. Elongasinya, kalau tadi kita lihat bahwa tinggi hilal itu diukur dari titik pusat bulan terhadap horizon atau ufuk, apakah 0, kemudian apakah positif di atas atau negatif di bawah. Yang kedua adalah elongasi. Elongasi adalah jarak busur antara titik pusat matahari dengan titik pusat bulan. Jadi jauhnya, jaraknya. Jadi kalau elongasi itu adalah seberapa jauh dalam derajat atau dalam busur titik pusat bulan terhadap matahari. Karena matahari adalah yang menyinari terbentuknya hilal. Kita lihat, ada yang menarik bahwa ternyata di wilayah Indonesia kontur elongasinya yang berwarna merah. Di sini kita lihat paling timur sekitar 2, lalu semakin ke barat malah mengecil. Mengapa mengecil? Karena ketinggian hilalnya negatif. Jadi makin naik ke atas, jarak terhadap matahari bulan itu semakin pendek. Lalu setelah positif, ini membesar lagi. Nah, mengapa kita membahas 2 peta ini? Karena kriteria yang digunakan di wilayah Mabims, termasuk di Indonesia, berdasarkan kepada 2 unsur. Ketinggian atau tinggi hilal dan elongasi. Baik, kita coba lanjutkan. Nah, yang menarik adalah bahwa hari ini juga adalah hari ijtima. Ijtima atau konjungsi geosentrik terjadi hari ini Selasa tanggal 17 Februari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syaban 1447 Hijriah. Kapan terjadi? Terjadi istimanya pada pukul 19.01.07 untuk wilayah Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat. Kemudian kalau waktu Indonesia Tengah ditambah 1 jam 20.01.07. Timur 21.01.07 WIB waktu Indonesia Timur. Yang menarik adalah bahwa ijtima ini terjadi, sebenarnya ada yang mengatakan bahwa ijtima ini syarat wajib untuk beralihnya ke bulan baru. Mengawali awal bulan Hijriah harus melewati ijtima. Yang menarik adalah ijtima ini terjadi setelah maghrib, setelah terbenamnya matahari di seluruh wilayah Indonesia. Makanya dikatakan ijtima ba'dal ghurub. Nah, baik kita lihat ada yang menarik di sini. Bahwa yang benar secara astronomis di sini ditunjukkan bahwa matahari dan bulan berada pada bujur ekliptika yang sama, yakni sekitar 328 derajat, 45 menit, 59 detik. Inilah konsep ijtima atau konjungsi geosentris. Lalu dari pusat bumi bahwa bulan ternyata tidak berimpit dengan matahari. Dengan lain perkataan, memiliki lintang ekliptika sebesar 0 derajat 55 menit 40 detik di selatan matahari karena tandanya negatif.
atau kira-kira 0,93 derajat di selatan matahari. Ada yang mengatakan, Pak Cecep apa nggak salah? Betul, ini adalah istimewa, ini adalah konjungsi geosentrik. Bukankah pada hari ini terjadi gerhana matahari anular? Anular itu dari kata annulus bahasa Latin, artinya cincin. Ya, jadi cincin, karena kelihatan cincin. Baik, kita lihat. Hari ini itu bertepatan dengan gerhana matahari cincin anular 17 Februari 2026. Menjelang awal bulan Ramadan 1447 Hijriah, tanggal 29 Syaban 1447 Hijriah, berdasar kriteria Mabim di Indonesia, berlangsung gerhana matahari cincin atau anular. Nah, 17 Februari. Sayangnya tidak dapat diamati di wilayah Indonesia. Berbeda dengan gerhana bulan, bahwa lintasan gerhana, lebar lintasan gerhana matahari itu jauh lebih sempit. Kalau bulan kan separuh bumi melihat, separuh lagi tidak, karena bulannya ada di bawah. Di sini kita lihat, gerhana parsial ini dapat diamati di Argentina bagian selatan dan Chili, kemudian Afrika bagian selatan, Antartika. Gerhana cincin hanya dapat diamati di wilayah Antartika. Di sini kita lihat bahwa magnitudonya 0,9630. Artinya tidak satu, kalau satu berarti matahari dengan bulan ukurannya sama. Itu akan jadi total. Jadi bentuknya cincin. Apa yang menarik adalah ternyata coba kita lihat dari mulai awal kontak penumbra P1, awal kontak luar umbra, yang menarik adalah puncak gerhana atau max. Puncak gerhana terjadi pada pukul 12.11.53,6 Universal Time atau Greenwich Mean Time. Di kita jam 19.11.53,6 WIB. Kok beda dengan konjungsi? Kok beda dengan geosentrik? Betul, ini adalah toposentrik. Ya, ini adalah toposentrik. Jadi toposentrik itu kita berada di permukaan bumi. Kalau geosentrik kan di pusat bumi. Nah, yang menarik adalah tolong dilihat, Pak. Puncak gerhananya jam 19.11.53,6. Jadi di sini kita lihat konjungsi toposentriknya menarik terjadi setelah terbenamnya matahari di seluruh wilayah Indonesia. Pertama, tidak dilewati. Yang kedua, kita lihat, oh berarti konjungsinya terjadi setelah maghrib di kita. Padahal awal waktu kalender Hijriah adalah maghrib. Nah, kita lihat. Baik, saya akan tunjukkan. Tidak dapat diamati. Ini adalah yang putih ini, yang hitam ini adalah wilayah gerhana matahari cincin. Kemudian di luarnya adalah parsial atau sebagian. Kemudian kita lihat bentuk gerhananya tampak seperti di sana. Semi diameter bulan atau jari sudut bulan itu lebih kecil dibanding semi diameter matahari. Jadi dengan lain perkataan bahwa ukuran bulan itu lebih kecil dibanding ukuran matahari. Sehingga bentuknya seperti ring of fire, seperti cincin api. Ya, inilah yang disebut sebagai gerhana matahari cincin. Jadi yang ingin saya jelaskan kembali bahwa maksnya atau konjungsi toposentrik dari permukaan bumi pertama berlangsung setelah maghrib di seluruh wilayah Indonesia. Jadi jangan sampai karena gerhana ini besok tanggal 1 belum tentu. Ya, ini kan setelah. Dan juga kita lihat bahwa jalur gerhananya kita lihat tidak lewat kita.
Jadi tidak melewati Indonesia. Jadi yang ingin saya jelaskan tadi bahwa konjungsi toposentriknya itu sudah lewat maghrib ya di Indonesia. Baik, saya teruskan di sini. Bagaimana ilustrasi posisi bulan matahari di Jakarta Pusat? Hari Selasa tanggal 17 Februari 2026 bertepatan dengan tanggal 29 Syaban 1447 Hijriah. 1. Pada saat matahari terbit. Nah, kita lihat pada saat matahari terbit, ya, 17 Februari pukul 05.5801, hilal belum lahir. Tinggi bulan pada saat matahari terbit, jadi kita lihatnya ke arah timur setelah subuh. Tingginya 4,36 derajat, sudah cukup tinggi. Bentuknya seperti hilal. Ya, bentuknya benar di timur seperti hilal, cukup tinggi. Tapi tolong dicatat itu bukan hilal. Itu adalah bulan sabit tua. Sebelum berakhirnya peredaran bulan. Kemudian pada saat matahari terbenam di Jakarta pukul 18.15.17 WIB, ada yang protes, Pak kok 15? Betul, beda dengan maghrib, beda. Maghrib itu sudah pakai ihtiyat. Ya. Kehati-hatian ditambah 2 menit. Ya. Ini yang matahari terbenam. Umur bulan sabitnya minus 45 menit. Kenapa dikatakan minus? Karena biasanya umur itu dihitung dari istima. Ini sebelum istima. Jadi saat matahari terbenam belum istima. Tinggi bulannya saat terbenam di Jakarta minus 1,05 derajat. Bentuknya telungkup. Ada yang mengatakan tengkurap. Sabit tua. Itu nggak boleh, hilal nggak boleh. Hilal itu telentang. Kalau enggak miring ke utara atau miring ke selatan ya. Ini kenapa? Karena di bawah. Dan istima hari ini terjadi pada pukul 19.01.07 WIB. Ada yang mengatakan umur hilalnya 0 jam. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Jadi istima sudah terjadi. Bulan terlambat melakukan gerak harian daripada matahari ke 12 derajat per hari atau setengah derajat per jam. Nah kalau kita lihat. Baik, ini jadi bulan barunya terjadi setelah matahari terbenam. Baik, saya teruskan. Mungkin ini yang bisa berikan gambaran ke kita bagaimana posisinya. Sengaja saya mulai dari kemarin. 16 Februari 2026. Bertepatan dengan tanggal 28 Syaban 1447 Hijriah. Istima minus 1 hari. Karena istimanya hari ini. Kemudian pada saat matahari terbenam. Tinggi bulannya minus 11,93 derajat. Jadi kemarin minus di bawah. Atau bulan terbenam terlebih dahulu. Fraksi iluminasinya 1,35%. Bayangkan kalau bulan purnama itu 100%. Bulan separuh 50%. Tapi 1,35%. Sabit tua bentuknya telungkup. Lalu bagaimana dengan hari ini? Hari ini hari yang menentukan. Di Jakarta 17 Februari 29 Syaban. Ternyata saat terbenamnya matahari belum terjadi istima. Karena istima terjadi pukul 19.01.07, maka bentuk bulan pun masih sabit tua telungkup. Karena kita lihat di sini bahwa bulannya ada di bawah, matahari dari atas. Tinggi bulan minus 1,05 derajat. Lalu besok, sekarang 29 Syaban. Besok saya kosongkan karena sidang isbatnya belum menentukan tanggal 1. Ya. Kalau besok tinggi bulannya itu sudah 8,76 derajat. Fraksi iluminasinya 0,9
64%. Insya Allah kalau langitnya sangat cerah, kasat mata bulan ini bisa kelihatan besok. Ya. Nah, bentuknya sabit muda, kemudian dalam falak dikatakan miring ke utara. Ya, miring ke utara. Kenapa? Karena cawannya, bentuk sabitnya kita lihat itu miringnya ke arah utara. Kenapa? Karena bulan berada, kita lihat, nah bulan berada di sebelah utara dari matahari. Baik, terima kasih. Terima kasih. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau besok itulah hilal Ramadan ya. Kalau kita lihat, kalau sekarang itu ada yang mengatakan, nanti akan saya jelaskan, hilalnya pasti pakai tanda kutip ya. Kenapa tanda kutip? Orang istimewa saja belum kok dikatakan hilal katanya. Baik. Nah, ini adalah ilustrasi kriteria MABIMS yang kita pergunakan, bahwa tinggi hilal itu 3 derajat, kira-kira 6 kali lebar piringan matahari. Elongasi 6,4 derajat, kira-kira 13 kali lebar piringan matahari atau piringan bulan. Jadi kalau kriteria MABIM itu ini ada horizon atau ufuk, tinggi hilal 3 derajat, ini elongasi jarak bulan matahari itu 6,4 derajat. Selama masih berada di wilayah merah, belum memenuhi kriteria. Tapi kalau hilalnya sudah keluar dari sini, sudah masuk kriteria awal bulan Hijriah. Jadi ini tidak dipisah-pisah. 3 derajat dan 6,4 derajat. Khusus Indonesia, nah ini agak sedikit berbeda Pak. Bahwa hilal tinggi toposentrik minimal 3 derajat, MABIM sama. Elongasi Indonesia berdasar kesepakatan Bali 2023 minimal 6,4 derajat. Elongasinya geosentrik. Sementara saudara-saudara kita Malaysia, Singapura, dan Brunei masih menggunakan elongasi toposentrik. Ya bedanya hanya kira-kira sekitar, karena paralaks saja. Mungkin insya Allah ke depannya kalau sudah betul-betul sama, sepaham gitu, itu akan lebih memungkinkan untuk selalu bersama. Markas untuk Indonesia, tempat di mana di wilayah NKRI yang memenuhi kedua unsur kriteria tersebut. Kemudian posisi hilal, ada bagian pusat piringan bulan, center of the moon, ini kesepakatan Labuan Bajo tahun 2018. Nah, aplikasinya kita lihat. Bagaimana peta visibilitas hilal akhir Syaban menjelang Ramadan 1447 Hijriah, kriteria MABIMS, ini ada baru. Karena dulu ada juga kriteria yang lama, tapi karena sudah berjalan bertahun-tahun, saya kira barunya hilangkan sajalah kriteria MABIMS. Nah kita lihat di sini. Ini dunia, peta dunia. Ini adalah ketinggian 0 derajat Pak. Jadi sini negatif, di sini positif. Nah, kita lihat di sini Mekah itu sedikit di atas 0 derajat kalau dari peta ya. Kemudian kita lihat 3 derajat ini adalah tinggi toposentrik. Kurvanya berwarna merah. Elongasi 6,4 derajat. Elongasi geosentrik, tinggi toposentrik. Nah, karena kriteria itu menggunakan kata dan, maka irisannya akan menghasilkan peta pada warna peta berwarna hijau dan warna peta berwarna magenta. Dari sini sudah jelas. Adakah di dunia yang sudah memenuhi? Ada. Di Amerika sudah masuk MABIM, tapi Amerika tidak menggunakan kriteria MABIM, kan? MABIM ini dipakai untuk negara ke MABIM. Ya, kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah kita lihat, di wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak memenuhi awal bulan warna peta magenta. Sehingga tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah, secara hisab MK Nuriyah MABIMS, jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026 Masehi. Ini hisab, sifatnya informatif. Kita memerlukan konfirmasi.
verifikasinya adalah ru'yah. Yang tentu saja yang kita nantikan nanti untuk bahan untuk penetapan sidang isbat pada malam ini. Baik, kita teruskan. Lalu bagaimana peta ketinggian hilal matahari di Indonesia? Tinggi hilal di Indonesia, paling timur itu di Jayapura, minus 2 derajat, 24 menit, 43 detik, atau lebih sederhananya minus 2,41 derajat. Sampai yang paling barat di Tua Pejat, di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Minus 0 derajat 5541 detik busur atau minus 0,93 derajat. Nah, yang menarik, istimewa terjadi 1901-07 lagi ya. Jadi wajar negatif, kenapa? Karena maghrib itu sebelum istimewa, makanya negatif. Kita lihat di sini. Kemudian kita coba melihat ke elongasinya. Yang menarik adalah, tadinya ada yang protes saya, Pak gak salah. Emang kenapa salah? Kok dari barat, dari timur ke barat mengecil? Betul, gak salah. Kenapa? Karena negatif. Jadi kalau di sini negatifnya jauh, elongasinya besar, semakin ke barat elongasinya mengecil. Karena semakin mendekati ufuk. Harga minusnya semakin, nah kita lihat. Jadi elongasi yang paling besar di sini kita lihat adalah justru di Jayapura. Dan elongasi yang paling kecil di Banda Aceh. Ya. Tapi kita lihat antara 0,94 sampai 1,89. Padahal yang dibutuhkan apakah sudah sampai 6,4? Masih jauh. Baik. Nah, baik, kita gabungkan antara dua unsur tadi. Peta visibilitas hilal, akhir Syaban menjelang Ramadan, kriteria baru Mabim, Selasa Kliwon 17 Februari 2006, pada saat matahari terbenam di masing-masing tempat. Jadi ketinggian atau elongasi berlaku pada saat matahari terbenam di masing-masing tempat. Ya, jadi kita lihat semakin ke barat matahari terbenam, semakin terlambat maka harganya semakin besar ya, minus 2, minus 1,5, minus 1. Tapi ya kita lihat kalau dihubungkan dengan kriteria awal bulan Hijriah di negeri kita, di wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria awal bulan, warna petanya magenta, sehingga tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis Pahing, 19 Februari 2026 Masehi. Ini secara hisab. Baik, kita lihat. Nah, ini Pak. Barangkali yang mungkin bisa menjelaskan lebih jauh bahwa sebenarnya setiap tahun Kementerian Agama itu mengadakan satu kegiatan yang namanya sinkronisasi data hisab kalender Hijriah Indonesia. Tanggal 24 sampai 26 Juni 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, rekap hasil perhitungan ijtima, tinggi hilal dan elongasi awal bulan Ramadan 1447 Hijriah menurut berbagai macam sistem hisab. Jadi bukan hanya sistem satu saja. Walaupun ada ephemeris, tapi kita lihat ada 26 sistem atau metode hisab. Semuanya menghitung untuk menentukan kapan awal bulan Hijriah selama 1 tahun. Kenapa? Karena untuk membuat kalender Hijriah Indonesia. Lalu 2 tahun yang lalu, tahun kemarin, khusus untuk Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah diteliti kembali. Ya, dicek kembali, diverifikasi. Hasilnya begini, Pak. Dari 26 metode, semuanya mengatakan istimewa terjadi pada hari
Ada yang Selasa pakai klibon, pakai pasaran. Ada juga yang tidak, terutama yang kontemporer. Kontemporer kan nggak mengenal pasaran di sini ya. Ada yang Selat Kliwon tapi semua Selasa. Tanggalnya sama 17 Februari 2026. Waktunya sekitar pukul 17.01. Ya, 17.01. Kemudian kita lihat lokasinya. Nah, karena kita tahu bahwa penggunaan kriteria Mabim di Indonesia bermatlakan Indonesia. Artinya dimanapun di wilayah Indonesia yang sudah memasuki kriteria Mabim, memenuhi kriteria Mabim, maka berlaku untuk seluruh wilayah NKRI. Baik, karena itu wilayatul hukmi. Kita lihat. Kemudian ketinggian hilalnya hampir semuanya negatif. Ada yang mengatakan, Pak ada yang positif, moderat. Ya, karena untuk yang tahribi tidak bisa menghitung negatif, Pak. Ya kan, tidak bisa. Ini ada yang, tapi bagaimanapun nolnya, ini di bawah 3 derajat ketinggiannya. Lalu elongasinya. Elongasinya juga sekitar 1 derajat. Kenapa ada yang tidak menghitung? Karena memang beberapa metode atau sistem hisab yang tahribi itu tidak menghitung elongasi. Hanya menghitung tingginya saja. Makanya tidak dipaksakan. Begini. Yang menarik adalah hasil keputusan sinkronisasi awal bulan Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis Pahing 19 Februari 2026 masih. Inilah yang dipakai sumber dipakai untuk kalender Hijriah Indonesia. Sekaligus juga untuk SKB 3 Menteri tentu saja. Baik, kita lihat. Nah, bagaimana dengan simulasi di Jakarta? Simulasi posisi hilal dengan tanda kutip. Sengaja saya kasih tanda kutip. Karena sejatinya bukan hilal. Sejatinya adalah bulan sabit tua sebelum ijtima. Menjelang awal Ramadan, kenapa menjelang awal Ramadan? Tidak yakin besok Ramadan. Ya kan? Menjelang awal Ramadan. 1447 Hijriah di Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2006 bertepatan 29 Syaban 1447 Hijriah. Nah, terbenam matahari hilalnya di bawah ufuk. Fraksi iluminasinya 0,01%, kecil sekali. Bentuknya bulan sabit tua terlengkup. Insya Allah kalau ada yang melaporkan melihat hilal, kemudian minta disumpah oleh hakim agama, pasti ditolak. Karena tidak ada ceritanya hilal itu bentuknya telungkup. Ya. Nggak ada yang telungkup. Ya. Kenapa kalau telungkup itu? Karena bulannya di bawah matahari yang menyinarinya. Ya. Jadi kita lihat di sini pada saat matahari terbenam 18, 15, 17, tinggi hilal minus 1,05, beda azimutnya minus yang menunjukkan bahwa letak bulan itu di selatan matahari, lalu elongasinya 1,04, terbenamnya 18, 11, 40, menarik bahwa bulan terbenam 3 menit 37 detik sebelum matahari terbenam. Sehingga umur hilal pun minus 45 menit 50 detik. Kok minus? Ini hanya matematis. Menunjukkan bahwa matahari terbenam sebelum istima terjadi. Atau istima ba'da ghurub. Baik, kita lihat. Nah, seperti apa bentuk hilalnya dalam tanda kutip. Sebetulnya bukan hilal, Pak. Bulan sabit tua. Nah, jelas. Kok kelihatan? Ini kan simulasi gitu kan. Ini kan simulasi. So, apalagi 0,01%. Umurnya minus. Nah, yang jelas bentuknya begini. Jadi kalau ada yang melaporkan, pas saya melihat hilal bentuk kayak gini. Gitu. Ya ini gitu kan. Kalau dia melaporkan di bawah ya salah gitu. Oh, mataharinya di atas kok, yang terangnya di bawah. Siapa yang nyinar bulan? Kan nggak ada. Gitu kan. Jelas itu bukan bulan yang sejati. Ini mungkin sedikit ilustrasi yang kami buat.
Tinggi bulan negatif saat matahari terbenam, posisi bulan berada di bawah ufuk, bulan terbenam terlebih dahulu dibanding matahari. Ini bulannya, ini matahari. Kapan ru'yat bisa diterima? Ru'yat diterima jika setelah terbenam matahari. Ini setelah terbenam matahari di mana bulan sudah di bawah, ya kan? Negatif. Ya. Nah di sini. Jadi kita lihat di sini bahwa bulan terbenam 3 menit 37 detik sebelum matahari terbenam. Ya. Sebelum matahari terbenam. Baik. Ilustrasi juga. Nih, penasaran di Jakarta. Meruyat. Pesimis kelihatannya. Dia megang dagu, ya udah tahu sih isomnya. Bulan terbenam 3 menit sebelum matahari terbenam. Matahari terbenam, tinggi bulan, elongasi, umur bulan, matahari terbenam sebelum istima. Jadi hilalnya itu ada di sebelah selatan atau bulan sebelah selatan matahari dan di bawah ufuk. Baik. Lalu kita coba. Pak itu kan Jakarta ya. Lalu bagaimana dengan Sabang? Nah, Sabang tadi kan yang paling barat ya Pak ya. Yang paling memungkinkan dunia seringkali itu Sabang, walaupun tidak harus Sabang ya. Iya kan, teman Sabang paling di sini kita lihat paling tinggi. Nah tinggi termasuk elongasi sebetulnya ini ya. Kita lihat. Ternyata di Sabang juga sama. Iya, ini tanda kutip juga. Kenapa? Karena saat matahari terbenam di Sabang, di paling barat, 185106 WIB, ya kan? Tinggi hilalnya masih minus 0,98 derajat. Ada yang menggunakan Betty ya, beda tipis. Kalau di Jakarta minus 1,05, kalau di Sabang itu minus 0,98. Beda azimut, letak bulan elongasinya. Bulan terbenam 3 menit 20 detik sebelum matahari terbenam. Umur hilal minus 10 menit 1 detik jadi sama. Ternyata di Sabang pun matahari terbenam sebelum istima terjadi. Ya, baik kita lihat. Mungkin ini Pak, yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Ilustrasi posisi hilal di ufuk barat untuk data pengamatan pada Selasa Kliwon 17 Februari 2026, penentuan awal bulan Ramadan. Kita lihat, ini tinggi 3 derajat, tinggi toposentrik 3 derajat, yang ke atas melengkung, ini 6,4 derajat elongasi geosentrik. Makanya disebut MABIMS. Nah, di sini kita lihat, kalau seluruh ibu kota provinsi plus Sabang, karena Sabang itu bukan ibu kota provinsi tapi paling barat, kita plot semua, maka semua titik-titik tersebut ya berada di bawah ufuk atau negatif. Di seluruh ibu kota provinsi negara kesatuan Republik Indonesia plus Sabang tidak memenuhi kriteria MABIM awal bulan Ramadan 1447 Hijriah. Jelas sekali Pak, jelas sekali ya. Karena di bawah. Baik, saya coba membandingkan. Nah, ada yang bertanya, tidak ada salahnya kita melihat secara astronomis bahwa posisi hilal awal Ramadan 1447 Hijriah di Makkah, Kerajaan Arab Saudi, hari Selasa tanggal 17 Februari 2026 Masehi itu hari istimewa. Kita lihat, jadi berbeda Pak. Tadi dari peta aja kelihatan bahwa di Mekah itu sedikit di atas 0 derajat. Ini the sun, ini the moon, bulan. Istimewa terjadi pada pukul 15.01.07 waktu Arab Saudi. Sementara saat matahari terbenam di Makkah 18.22.08
waktu Arab Saudi. Tinggi hilal, nah ini karena sudah istimewa maka tanda kutipnya bisa dihilangin deh ya. 0,39 derajat. Rendah, memang rendah. 0,39 derajat. Beda azimutnya minus 0,79. Letak bulan di selatan matahari. Elongasi bulan juga, jarak antara bulan dan matahari itu hanya 1,86 derajat. Jadi dekat. Bulan itu sangat dekat dengan posisi yang menyinari menyebabkan hilal atau matahari. Dan bulan terbenam 18.25.28 waktu Arab Saudi. Sehingga 3 menit 20 detik setelah matahari terbenam. Saya nggak membayangkan begitu singkatnya waktu untuk ruyah. Kenapa? Setelah matahari terbenam 3 menit 20 detik kemudian itu bulan terbenam. Dan kalau sudah bulan terbenam ya selesai. Nggak mungkin kalau bulan terbenam hilalnya kelihatan. Nah, umur hilal tapi sudah berumur 3 jam 21 menit 1. Ini adalah posisi astronomis. Ya, posisinya demikian. Kita tidak akan memberikan komentar apa-apa. Ya, ini adalah posisi astronomisnya memang demikian. Karena kita tahu di Saudi Arabia juga penentuan 1 Ramadan berdasar pada metode ru'yah. Apakah serendah ini, setipis ini kelihatan atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, baik. Nah ini bentuknya Pak. Fraksi eliminasinya ternyata sama dengan di kita. 0,01%. Berarti 1/10.000 kali bulan purnama, tipis banget. Bulan sabit muda, hilal miring ke selatan. Nah letaknya di selatan. Hilal miringnya kita lihat ini bentuknya. Ini simulasinya. Cawannya itu miring ke selatan. Kenapa? Karena dia berada di selatan matahari. Tanduknya ya, ada mengatakan tanduknya. Tanduk hilal. Baik, kemudian kita coba. Nah, saya ingin melihat satu hal yang sangat umum, Pak. Shaukat Muhammad Audah. Beliau adalah ahli falak dari Jordan. Dia punya ICOP. Ya. Nah, di sini kita lihat the new crescent visibility menurut Ode Criterion untuk Ramadan 1447 tanggal 17 Februari accurate time ya. ICOP project. Kita lihat. Ternyata dengan warna-warna. Ada yang merah, red, impossible, ada yang no color, not possible, kemudian ada yang magenta, ada yang blue, ini need optical age, ada yang magenta, could be seen by naked eyes, jadi mudah terlihat kasat mata, ada yang shade. Tapi bagaimana dengan wilayah negeri kita? Indonesia, bahkan tidak saja Indonesia, termasuk India, itu tampak berwarna red. Yang artinya menurut Ode, bukan menurut kita. Menurut Shaukat Muhammad Ode bahwa hilal mustahil teramati. Kenapa? Kita paham mustahil ini karena di bawah ufuk. Tapi kalau di atas ufuk namanya juga not possible. Ini kita masuknya ke mustahil teramati. Ini menurut Shaukat Muhammad Audah. Lalu saya akan menyimpulkan pada ini kesimpulannya. Saya baca pelan-pelan. Berdasar kriteria Mabe, ciri khasnya 3, artinya ketinggiannya 3. Elongasinya 6,4. Elongasi 6,4 derajat. Pada tanggal 29 Sya'ban 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 17 Februari 2026 Masehi. Ya sebetulnya yang paling menentukannya ininya Pak. Ya, ini ikut gitu ya. Karena menentukan awal Hijriah itu kan tanggal 29-nya. Ya, kan? Posisi hilal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada yang memenuhi kriteria.
tinggi hilal minimal 3 derajat, dan elongasi minimal 6,4 derajat. Sehingga tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Kamis Pahing, tanggal 19 Februari 2026 Miladiah. Kelaziman penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia menggunakan metode ru'yah dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan kedudukan ru'yat sebagai konfirmasi dari hisab atau verifikasi dari hisab. Pada hari ru'yat, hari ini adalah hari ru'yat, tanggal 17 Februari 2006 Masehi, tinggi hilal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia antara minus 2 derajat 24 menit busur 43 detik busur atau minus 2,41 derajat sampai dengan minus 0 derajat 55 menit busur 41 detik busur atau minus 0,93 derajat, dan elongasi antara 0 derajat 56 menit busur 23 detik busur atau 0,94 derajat sampai dengan 1 derajat 53 menit atau 36 detik busur 1,89 derajat. Di seluruh wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal atau Mkan Ruyat Mabim 364. Oleh karenanya hilal, tepatnya dalam tanda kutip tadi karena bulan sabit tua, menjelang awal Ramadan 1447 Hijriah, pada hari ruyat ini secara teoritis diprediksi mustahil dapat diruyat. Itu teoritis. Karena posisinya berada di bawah ufuk pada saat matahari terbenam. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Cecep Nurwendaya MSI yang telah menyampaikan paparan posisi hilal menjelang bulan Ramadan 1447 Hijriah. Boleh kita aplaus sekali lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Dan dengan demikian seminar posisi hilal telah selesai. Selanjutnya kita akan break terlebih dahulu untuk melaksanakan ibadah salat maghrib. Masih ada waktu sebetulnya Mbak Lili. Dan insya Allah waktu maghrib ini jatuh pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Sehingga para tamu undangan dapat menikmati makan malam terlebih dahulu, kemudian mendirikan ibadah salat maghrib, dan kami mohon dapat kembali ke ruangan pada pukul 18.30 untuk mengikuti sidang isbat yang akan berlangsung secara tertutup. 18.30 atau 19.30? 18.30. 18.30 ya, baik. Nanti kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk kembali lagi ke ruangan ini pada saat setelah menunaikan ibadah salat maghrib. Mari kita akhiri sementara sesi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wilayah Indonesia yang sudah memasuki kriteria Mabim, memenuhi kriteria Mabim, maka berlaku untuk seluruh wilayah NKRI. Baik, karena itu wilayatul hukmi. Kita lihat. Kemudian ketinggian hilalnya hampir semuanya negatif. Ada yang mengatakan, Pak ada yang positif, no derajat. Ya, karena untuk yang tahribi tidak bisa menghitung negatif, Pak. Ya kan, tidak bisa. Ini ada yang, tapi bagaimanapun nolnya, ini di bawah 3 derajat ketinggiannya. Lalu elongasinya, elongasinya juga sekitar 1 derajat. Kenapa ada yang tidak menghitung? Karena memang beberapa metode atau sistem hisab yang tahribi itu tidak menghitung elongasi. Hanya menghitung tingginya saja. Makanya tidak dipaksakan. Begini. Yang menarik adalah hasil keputusan sinkronisasi awal bulan Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis Pahing 19 Februari 2026 masih. Inilah yang dipakai sumber dipakai untuk kalender Hijriah Indonesia. Sekaligus juga untuk SKB 3 Menteri tentu saja. Baik, kita lihat. Nah, bagaimana dengan simulasi di Jakarta? Simulasi posisi hilal dengan tanda kutip. Sengaja saya kasih tanda kutip. Karena sejatinya bukan hilal. Sejatinya adalah bulan sabit tua sebelum ijtima. Menjelang awal Ramadan, kenapa menjelang awal Ramadan? Tidak yakin besok Ramadan. Ya kan? Menjelang awal Ramadan. 1447 Hijriah di Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2006 bertepatan 29 Syaban 1447 Hijriah. Nah, terbenam matahari hilalnya di bawah ufuk. Fraksi iluminasinya 0,01%, kecil sekali. Bentuknya bulan sabit tua terlengkup. Insya Allah kalau ada yang melaporkan melihat hilal, kemudian minta disumpah oleh hakim agama, pasti ditolak. Karena tidak ada ceritanya hilal itu bentuknya telungkup. Ya. Nggak ada yang telungkup. Ya. Kenapa kalau telungkup itu? Karena bulannya di bawah matahari yang menyinarinya. Ya. Jadi kita lihat di sini pada saat matahari terbenam 18, 15, 17, tinggi hilal minus 1,05, beda azimutnya minus yang menunjukkan bahwa letak bulan itu di selatan matahari. Lalu elongasinya 1,04, terbenamnya 18, 11, 40. Menarik bahwa bulan terbenam 3 menit 37 detik sebelum matahari terbenam. Sehingga umur hilal pun minus 45 menit 50 detik. Kok minus? Ini hanya matematis. Menunjukkan bahwa matahari terbenam sebelum istimah terjadi. Atau istimah ba'da ghurub. Baik, kita lihat. Nah, seperti apa bentuk hilalnya dalam tanda kutip. Sebetulnya bukan hilal, Pak. Bulan sabit tua. Nah, jelas. Kok kelihatan? Ini kan simulasi gitu kan. Ini kan simulasi. So, apalagi 0,01%. Umurnya minus. Nah, yang jelas bentuknya begini. Jadi kalau ada yang melaporkan, Pak saya melihat hilal bentuk kayak gini. Gitu. Ya ini gitu kan. Kalau dia melaporkan di bawah ya salah gitu. Oh mataharinya di atas kok, yang terangnya di bawah. Siapa yang nyinar bulan? Kan gak ada. Gitu kan. Jelas itu bukan bulan yang sejati. Ini mungkin sedikit ilustrasi yang kami buat. Tinggi bulan negatif saat matahari terbenam, posisi bulan berada di bawah ufuk, bulan terbenam terlebih dahulu dibanding matahari. Ini bulannya, ini matahari. Kapan ru'yat bisa diterima? Ru'yat diterima jika setelah terbenam matahari. Ini setelah terbenam matahari di mana bulan sudah di bawah, ya kan? Negatif. Ya. Nah di sini. Jadi kita lihat di sini bahwa bulan terbenam 3 menit 37 detik sebelum matahari terbenam. Ya, itu matahari terbenam.
Baik. Ilustrasi juga. Nih, penasaran di Jakarta. Meruyat. Pesimis kelihatannya. Dia megang dagu, ya udah tahu sih isomnya. Nah, bulan terbenam 3 menit sebelum matahari terbenam. Matahari terbenam, tinggi bulan, elongasi, umur bulan, matahari terbenam sebelum istima. Jadi hilalnya itu ada di sebelah selatan atau bulan sebelah selatan matahari dan di bawah ufuk. Baik. Lalu kita coba. Pak, itu kan Jakarta ya. Lalu bagaimana dengan Sabang? Nah, Sabang tadi kan yang paling barat sih Pak ya. Yang paling memungkinkan dunia seringkali itu Sabang, walaupun tidak harus Sabang ya. Iya kan, teman Sabang paling di sini kita lihat paling tinggi. Nah, tinggi termasuk elongasi sebetulnya ini ya. Kita lihat. Ternyata di Sabang juga sama. Iya, ini tanda kutip juga. Kenapa? Karena saat matahari terbenam di Sabang, di paling barat, 185106 WIB, ya kan? Tinggi hilalnya masih minus 0,98 derajat. Ada yang menggunakan Betty ya. Beda tipis. Kalau di Jakarta minus 1,05, kalau di Sabang itu minus 0,98. Beda azimut, letak bulan elongasinya. Bulan terbenam 3 menit 20 detik sebelum matahari terbenam. Umur hilal minus 10 menit 1 detik jadi sama. Ternyata di Sabang pun matahari terbenam sebelum istima terjadi. Ya, baik kita lihat. Nah, mungkin ini Pak, yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Ilustrasi posisi hilal di ufuk barat untuk data pengamatan pada Selasa Kliwon 17 Februari 2026, penentuan awal bulan Ramadan. Kita lihat, ini tinggi 3 derajat, tinggi toposentrik 3 derajat, yang ke atas melengkung ini 6,4 derajat elongasi geosentrik. Makanya disebut MABIMS. Nah, di sini kita lihat, kalau seluruh ibu kota provinsi plus Sabang, karena Sabang itu bukan ibu kota provinsi tapi paling barat, kita plot semua, maka semua titik-titik tersebut ya berada di bawah ufuk atau negatif. Di seluruh ibu kota provinsi negara kesatuan Republik Indonesia plus Sabang, tidak memenuhi kriteria MABIM awal bulan Ramadan 1447 Hijriah. Jelas sekali Pak, jelas sekali ya. Karena di bawah. Baik, saya coba membandingkan. Nah, ada yang bertanya, tidak ada salahnya kita melihat secara astronomis bahwa posisi hilal awal Ramadan 1447 Hijriah di Makkah, Kerajaan Arab Saudi, hari Selasa tanggal 17 Februari 2026 Masehi itu hari Ijtima. Kita lihat, jadi berbeda Pak. Tadi dari peta aja kelihatan bahwa di Mekah itu sedikit di atas 0 derajat. Ini the sun, ini the moon, bulan. Ijtima terjadi pada pukul 15.01.07 waktu Arab Saudi. Sementara saat matahari terbenam di Makkah, 18.22.08 waktu Arab Saudi. Tinggi hilal, nah ini karena sudah ijtima maka tanda kutipnya bisa dihilangin lah ya. 0,39 derajat. Rendah, memang rendah. 0,39 derajat. Beda azimutnya minus 0,79. Letak bulan di selatan matahari. Elongasi bulan juga, jarak antara bulan dan matahari itu hanya 1,86 derajat. Jadi dekat. Bulan itu sangat dekat dengan posisi yang menyinari menyebabkan hilal atau matahari.
Dan bulan terbenam 18.25.28 waktu Arab Saudi. Sehingga 3 menit 20 detik setelah matahari terbenam. Saya nggak membayangkan begitu singkatnya waktu untuk ruyah. Kenapa? Setelah matahari terbenam 3 menit 20 detik kemudian itu bulan terbenam. Dan kalau sudah bulan terbenam ya selesai. Tidak mungkin kalau bulan terbenam hilalnya kelihatan. Nah, umur hilal tapi sudah berumur 3 jam 21 menit 1. Ini adalah posisi astronomis. Ya, posisinya demikian. Kita tidak akan memberikan komentar apa-apa. Ya, ini adalah posisi astronomisnya memang demikian. Karena kita tahu di Saudi Arabia juga penentuan 1 Ramadan berdasar pada metode ru'yah. Apakah serendah ini, setipis ini kelihatan atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, baik. Nah ini bentuknya Pak. Fraksi iluminasinya ternyata sama dengan di kita. 0,01%. Berarti 1/10.000 kali bulan purnama, tipis banget. Bulan sabit muda, hilal miring ke selatan. Nah letaknya di selatan. Hilal miringnya kita lihat ini bentuknya, ini simulasinya. Cawannya itu miring ke selatan. Kenapa? Karena dia berada di selatan matahari. Tanduknya ya, ada mengatakan tanduknya. Tanduk hilal. Baik, kemudian kita coba. Nah, saya ingin melihat satu hal yang sangat umum, Pak. Shaukat Muhammad Audah. Beliau adalah ahli falak dari Jordan. Dia punya ICOP. Ya. Nah, di sini kita lihat the new crescent visibility menurut ODE criterion untuk Ramadan 1447 tanggal 17 Februari accurate time ya. ICOP project. Kita lihat. Ternyata dengan warna-warna. Ada yang merah, red, impossible, ada yang no color, not possible, kemudian ada yang magenta, ada yang blue, ini need optical age, ada yang magenta, could be seen by naked eyes, jadi mudah terlihat kasat mata, ada yang shade. Tapi bagaimana dengan wilayah negeri kita? Indonesia, bahkan tidak saja Indonesia, termasuk India, itu tampak berwarna red. Yang artinya menurut ODE, bukan menurut kita. Menurut Shaukat Muhammad ODE bahwa hilal mustahil teramati. Kenapa? Kita paham mustahil ini karena di bawah ufuk. Tapi kalau di atas ufuk namanya juga not possible. Ini kita masuknya ke mustahil teramati. Ini menurut Shaukat Muhammad Audah. Lalu saya akan menyimpulkan pada ini kesimpulannya. Saya baca pelan-pelan. Berdasar kriteria Mabe, ciri khasnya 3, artinya ketinggiannya 3. Elongasinya 6,4. Elongasi 6,4 derajat. Pada tanggal 29 Sya'ban 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 Februari 2026 Masehi. Ya sebetulnya yang paling menentukannya ininya Pak. Ya, ini ikut gitu ya. Karena menentukan awal Hijriah itu kan tanggal 29-nya. Ya, kan? Posisi hilal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada yang memenuhi kriteria tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Sehingga tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Kamis Pahing tanggal 19 Februari 2026 Miladiah. Kelaziman penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia menggunakan metode ru'yah dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan kedudukan ru'yat
sebagai konfirmasi dari hisab atau verifikasi dari hisab. Pada hari Ruyat, hari ini adalah hari Ruyat, tanggal 17 Februari 2006 Masehi, tinggi hilal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia antara -2 derajat 24 menit busur 43 detik busur atau -2,41 derajat sampai dengan -0 derajat 55 menit busur 41 detik busur atau -0,93 derajat. Dan elongasi antara 0 derajat 56 menit busur 23 detik busur atau 0,94 derajat sampai dengan 1 derajat 53 menit 36 detik busur 1,89 derajat. Di seluruh wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal atau Emkan Ruyat Mabim 364. Oleh karenanya hilal, tepatnya dalam tanda kutip tadi karena bulan sabit tua, menjelang awal Ramadan 1447 Hijriah pada hari Ruyat ini secara teoritis diprediksi mustahil dapat diruyat. Itu teoritis. Karena posisinya berada di bawah ufuk pada saat matahari terbenam. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Cecep Nurwendaya MSI yang telah menyampaikan paparan posisi hilal menjelang bulan Ramadan 1447 Hijriah. Boleh kita aplaus sekali lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Dan dengan demikian seminar posisi hilal telah selesai. Selanjutnya kita akan break terlebih dahulu untuk melaksanakan ibadah salat maghrib. Masih ada waktu sebetulnya Mbak Lili. Dan insya Allah waktu maghrib ini jatuh pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Sehingga para tamu undangan dapat menikmati makan malam terlebih dahulu, kemudian mendirikan ibadah salat maghrib, dan kami mohon dapat kembali ke ruangan pada pukul 18.30 untuk mengikuti sidang isbat yang akan berlangsung secara tertutup. 18.30 atau 19.30? 18.30. 18.30 ya, baik. Nanti kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk kembali lagi ke ruangan ini pada saat setelah menunaikan ibadah salat maghrib. Mari kita akhiri sementara sesi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Profesor Dr. MA, Ketua Komisi 8. Para pemirsa, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, serta teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat 47 Hijriah tahun 2020. Masehi yang baru saja kita akhiri. Sidang isbat telah selesai dilaksanakan dengan dihadiri oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, pejabat eselon 1 dan 2 DCMP Mas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, serta para ahli ilmu falak atau astronomi dari UIN IAIN. Turut hadir perwakilan UIN IAIN, turut hadir perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, PRIN, Badan Inovasi Geospasial BIG, Planetarium Jakarta, serta anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang disiarkan secara terbuka melalui kanal media sosial DCMP Mas Islam. Dalam seminar tersebut kita telah menyimak paparan tentang prinsip dan metode penentuan awal bulan Kamariah, disertai diskusi panel bersama narasumber yang membahas hisab ru'yah dan ilmu falak dari beragam perspektif. Selanjutnya Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan melalui sidang isbat. Dalam sidang isbat ini kami bermusyawarah dengan terbuka para pakar ilmu falak, astronomi, wakil rakyat Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas-ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut itu mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama dan ormas-ormas lain, serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan di setidaknya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia. Dalam menetapkan awal bulan Kamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS. Ya, MABIMS itu adalah Menteri-Menteri Agama Asia Tenggara, ya, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia tentunya. Yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 64 derajat. Ini standarnya Asia Tenggara. Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian berkisar minus 2 derajat, 24 menit, 42 detik. Berarti itu bukan saja ghairu imkanur ru'yah, tetapi ghairu wujudul hilal, belum hilal itu berwujud, masih di bawah ufuk. Hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi
di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia, bahkan Asia Tenggara, bahkan kalau kita melihat tadi diskusinya, ya di seluruh negara-negara Islam pun juga itu belum ada suatu negara Muslim pun yang masuk kategori impian ru'yah. Bahkan kebanyakan mereka itu gair wujudul hilal. Wujud hilal belum muncul karena masih di bawah ufuk. Ya. Dan juga kita lihat juga kalender hilal global versi Turki, ya itu juga belum memulai Ramadannya besok. Dan dalam menetapkan awal bulan Kamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal Mabim tadi, yaitu tinggi sekian, saya sudah sebutkan. Nah sekarang, ya sudut elongasinya juga sangat rendah, ya sangat jauh, masih sangat minim, 0 derajat 56 menit 23 detik, ya. Hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Jadi secara hisab data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia ini untuk memulai ibadah puasanya secara bersama-sama. Semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dan menyongsong masa depan yang baik. Dan seandainya ada di antara warga kita umat Islam yang mungkin akan melakukan hal yang berbeda sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kami juga menghimbau kepada segenap masyarakat, mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda dalam arti yang negatif, ya kan. Jadikanlah perbedaan itu sebagai satu konfigurasi yang sangat indah. Indonesia sudah berpengalaman berbeda, tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Anwar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, untuk juga menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, serta Bapak Haji Marwanda Sopang MSI sebagai wakil rakyat untuk memberikan pandangan bagaimana sebaiknya kita menjalankan ibadah puasa tahun ini. Dipersilakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, terutama sahabat-sahabat dari para wartawan. Alhamdulillah kita syukuri sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama tadi, bahwa kita baru menyelesaikan sebuah rapat atau sidang isbat atau penetapan tentang satu Ramadan tahun ini, yang ini akan menjadi pedoman bagi kita sekalian, umat Islam di Indonesia khususnya, untuk kapan kita harus memulai menjalankan rukun Islam yang namanya puasa, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bangsa kita ini adalah bangsa yang terdiri dari latar belakang yang berbagai-bagai. Itu adalah sebuah keniscayaan sebagai bangsa yang berbhinneka tunggal ika, termasuk juga umat Islam. Bahkan di Indonesia ini
ada lebih dari 80 ormas-ormas Islam di Indonesia. Perbedaan-perbedaan organisasi ini memungkinkan adanya amaliyah ubudiyah yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu hanya menyangkut masalah-masalah yang sifatnya itu ijtihadi, yang sifatnya itu teknis. Secara qat'i tidak, secara qat'i semua sama. Nah, oleh karena itu, kemungkinan adanya memulai puasa atau mengakhiri puasa berbeda, itu menjadi sebuah keniscayaan yang bisa kita fahami, yang bisa kita maklumi. Tetapi yang paling penting itu keutuhan sebagai umat Islam, itu yang harus senantiasa kita jaga. Oleh karena itu penting untuk saling memahami dan saling menghormati. Bahkan kalau perlu kita sebagai bangsa yang demokratis ini perlu membiasakan diri untuk berbeda. Asal jangan soal prinsipil saja, asal jangan soal akidah saja, asal jangan soal qat'i saja. Ya. Dengan menjadi bagian dari dinamika yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kita. Perbedaan yang dimanage dengan baik akan menjadi sebuah harmoni yang indah, yang itu juga akan menjadi sesuatu yang penting bagi persatuan Indonesia, sesuatu yang sangat penting bagi memungkinkan kita semuanya, terutama pemerintah dan. Nah, oleh karena itu saya bersama dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengajak kepada saya bersama dengan pimpinan untuk berusaha sekuat-kuatnya menyempurnakan ibadah kita dalam sebulan ini, sehingga akan insan-insan yang sempurna, yang paripurna, yang makin tinggi kualitas iman dan takwanya kepada Allah. Kepada teman-teman yang memang bukan muslim dan bagi mereka juga tidak diwajibkan puasa, tentu kami boleh menghimbau kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Tentu kami sangat berharap agar suasana Ramadan ini dilakukan dengan khusyuk dan mampu melahirkan sebuah jiwa yang bersikap rahmah atau saling menyayangi, bersikap insaniyah atau humanity untuk saling menghormati, karena kata Nabi, orang yang menghormati sesama di dunia ini akan disayangi oleh malaikat yang di langit. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah manusia sesama ini di atas bumi, niscaya malaikat akan menyayangi. Selanjutnya tentu kami juga berharap agar kita juga mampu memuasakan, bukan hanya perut saja dipuasakan dari haus dan lapar, tapi juga mampu memuasakan seluruh tubuh kita ini dari hal-hal
Saya hormati Ketua Umum 1 Ramadan, bukan hanya rutin juga telah umat muslim, mari kita beribadah dengan khusyuk, memperbanyak amal ibadah, mudah-mudahan kita menjadi yang semakin membaik dengan berpuasa secara ikhlas dan jujur dan puasa, dan juga demikian sebaliknya. Mudah-mudahan tugas ini menjadi amal ibadah. Memberikan pertanyaan, silakan. Tidak ada ya, sudah cukup. Baik, dengan demikian kami ucapkan. Ada satu, Prof. Ada satu. Ya, silakan. Kami berharap dengan sungguh-sungguh, kalau bisa kita kuatkan untuk berdoa bagi Penyatuan kesatuan umat ini, dan seandainya besok ada yang berbeda, seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi dengan Pak Ketua Komisi 8 kita, itu sangat arif yang disampaikan oleh beliau. Mari kita terima perbedaan itu sebagai suatu kekayaan, jangan menganggapnya sebagai suatu malapetaka. Ini adalah suatu cara pandang yang berbeda yang perlu kita hargai, dan untuk itu saya kira teman-teman media juga mohon mengikuti perkembangan dan berikan masukan kepada kami juga, karena bagi kami Anda pun juga punya peran yang sangat penting dalam menciptakan suatu kebersamaan di negeri kita yang tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oleh plus Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita akhiri dan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1447 Hijriah. Kepada Bapak Menteri disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Para pemirsa yang berbahagia,
khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, serta teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi yang baru saja kita akhiri. Sidang isbat telah selesai dilaksanakan dengan dihadiri oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, pejabat eselon 1 dan 2 di Mas Islam, para pimpinan ormas Islam atau yang mewakili, serta para ahli ilmu falak atau astronomi dari UIN, IAIN. Turut hadir perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Badan Inovasi Geospasial BIG, Planetarium Jakarta, serta anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang disiarkan secara terbuka melalui kanal media sosial Ditjen Bimas Islam. Dalam seminar tersebut kita telah menyimak paparan tentang prinsip dan metode penentuan awal bulan Kamariah, disertai diskusi panel bersama narasumber yang membahas hisab ru'yah dan ilmu falak dari beragam perspektif. Selanjutnya Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan melalui sidang isbat. Dalam sidang isbat ini kami bermusyawarah dengan terbuka para pakar ilmu falak, astronomi, wakil rakyat Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas-ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut itu mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama dan ormas-ormas lain, serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan di setidaknya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia. Dalam menetapkan awal bulan Kamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS. Ya, MABIMS itu adalah Menteri-Menteri Agama Asia Tenggara, ya, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia tentunya. Yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 64 derajat. Ini standarnya Asia Tenggara. Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian berkisar minus 2 derajat, 24 menit, 42 detik. Berarti itu bukan saja ghairu imkanur ru'yah, tetapi ghairu wujudul hilal. Belum hilal itu berwujud, masih di bawah ufuk. Hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia, bahkan Asia Tenggara, bahkan kalau kita melihat tadi diskusinya, ya, di seluruh negara-negara Islam pun juga itu belum ada suatu negara Muslim pun yang masuk kategori imkanur ru'yah. Bahkan kebanyakan mereka itu gair wujudul hilal. Wujud hilal belum muncul karena masih di bawah ufuk. Ya. Dan juga kita lihat juga kalender hilal global versi Turki, ya, itu juga belum memulai Ramadannya besok. Dan dalam menetapkan awal bulan Kamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS tadi, yaitu tinggi sekian, saya sudah sebutkan. Nah sekarang, ya, sudut elongasinya juga sangat rendah, ya, sangat jauh, masih sangat minim, 0 derajat 56 menit 23 detik, ya, hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Jadi secara hisab data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan, dan
sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia ini untuk memulai ibadah puasanya secara bersama-sama. Semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dan menyongsong masa depan yang baik. Dan seandainya ada di antara warga kita umat Islam yang mungkin akan melakukan hal yang berbeda sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kami juga menghimbau kepada segenap masyarakat, mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda dalam arti yang negatif, ya kan. Jadikanlah perbedaan itu sebagai satu konfigurasi yang sangat indah. Indonesia sudah berpengalaman berbeda, tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, untuk juga menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, serta Bapak Haji Marwanda Sopang MSI sebagai wakil rakyat untuk memberikan pandangan bagaimana sebaiknya kita menjalankan ibadah puasa tahun ini. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, terutama sahabat-sahabat dari para wartawan. Alhamdulillah kita syukuri sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama tadi, bahwa kita baru menyelesaikan sebuah rapat atau sidang isbat atau penetapan tentang satu Ramadan tahun ini. Yang ini akan menjadi pedoman bagi kita sekalian, umat Islam di Indonesia khususnya, untuk kapan kita harus memulai menjalankan rukun Islam yang namanya puasa, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bangsa kita ini adalah bangsa yang terdiri dari latar belakang yang berbagai-bagai. Itu adalah sebuah keniscayaan sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika, termasuk juga umat Islam. Bahkan di Indonesia ini ada lebih dari 80 ormas-ormas Islam di Indonesia, yang perbedaan-perbedaan organisasi ini memungkinkan adanya amaliyah ubudiyah yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu hanya menyangkut masalah-masalah yang sifatnya itu ijtihadi, yang sifatnya itu teknis. Secara qat'i tidak beda, secara qat'i semua sama. Nah, oleh karena itu, kemungkinan adanya memulai puasa atau mengakhiri puasa berbeda, itu menjadi sebuah keniscayaan yang bisa kita fahami, yang bisa kita maklumi. Tetapi yang paling penting itu keutuhan sebagai umat Islam, itu yang harus senantiasa kita jaga. Oleh karena itu penting untuk saling memahami dan saling menghormati. Bahkan kalau perlu kita sebagai bangsa yang demokratis ini perlu membiasakan diri untuk berbeda. Asal jangan soal prinsipil saja, asal jangan soal akidah saja, asal jangan soal qat'i saja. Ya.
Karena dengan demikian maka ini menjadi bagian dari dinamika yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kita. Perbedaan yang dimanage dengan baik akan menjadi sebuah harmoni yang indah, yang itu juga akan menjadi sesuatu yang penting bagi persatuan Indonesia. Dan persatuan Indonesia itu menjadi bagian penting dari terciptanya stabilitas nasional. Dan stabilitas nasional itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi memungkinkan kita semuanya, terutama pemerintah dan rakyat, untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik bagi masa depan bangsa kita sekalian. Nah, oleh karena itu, saya bersama dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengajak kepada semuanya saja untuk berusaha sekuat-kuatnya menyempurnakan ibadah kita dalam sebulan ini, sehingga akan melahirkan insan-insan yang sempurna, yang paripurna, yang makin tinggi kualitas iman dan takwanya kepada Allah. Kepada teman-teman yang memang bukan muslim dan bagi mereka juga tidak diwajibkan puasa, tentu kami boleh menghimbau untuk bisa kita sama-sama menghormati dan menjaga teman-teman kita yang berpuasa. Dan kepada seluruh umat Islam di Indonesia, tentu kami sangat berharap agar suasana Ramadan ini dilakukan dengan khusyuk dan mampu melahirkan sebuah jiwa yang bersikap rahmah atau saling menyayangi, bersikap insaniyah atau humanity untuk saling menghormati, karena kata Nabi, orang yang menghormati sesama di dunia ini akan disayangi oleh malaikat yang di langit. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah manusia sesama ini di atas bumi, niscaya malaikat akan menyayangi. Selanjutnya tentu kami juga berharap agar kita juga mampu memuasakan, bukan hanya perut saja dipuasakan dari haus dan lapar, tapi juga mampu memuasakan seluruh tubuh kita ini dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Mulut mesti dijaga, jangan sampai menyakiti, berdusta, ngerumpi agama. Sehingga kita akan hidup dalam suasana yang damai, yang tentrem, yang aman. Karena kata Al-Quran, bersatu itu adalah nikmat. Fa asbahtum bi ni'matihi. Bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi ini melibatkan berbagai kaidah. Saya sebagai Ketua Komisi 8 sudah menyaksikan tadi, seminar maupun diskusi melibatkan kaidah keagamaan, kaidah ilmiah juga telah didiskusikan dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama, hasilnya tidak memungkinkan melihat hilal karena posisinya masih minus. Oleh karena itu dengan bulat jatuh Ramadan pada hari Kamis. Namun demikian, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama tadi, karena diksi untuk menetapkan beribadah ini berbagai cara memandang, masih memungkinkan terjadinya perbedaan. Oleh karena itu, perbedaan ini tidak menjadikan kita tercerai-berai. Mari kita saling menghargai.
Tapi di dalam diskusi tadi ada pandangan ke depan Bapak Menteri Agama berupaya untuk mempertemukan cara pandang untuk penetapan 1 Ramadan. Karena beliau tadi menjelaskan kalender global juga yang berpusat di Turki belum melihat kemungkinan hilal di esok hari. Karena itu sebagai Ketua Komisi 8 kami nanti mendukung untuk mempertemukan cara pandang. Mudah-mudahan tugas ini menjadi amal ibadah bagi Kementerian Agama dan Bapak Menteri Agama. Dan sekalipun amanah diberikan untuk penetapan, tapi masih melibatkan berbagai pihak, ormas-ormas Islam, para ahli, kemudian Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian kami merasa bangga dengan acara yang dilakukan pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi kepastian bagi umat Muslim Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kira tidak perlu saya simpulkan. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan, silakan. Tidak ada ya, sudah cukup. Baik, dengan demikian kami ucapkan. Ada satu, Prof. Ada satu. Ya, silakan. Kami berharap dengan sungguh-sungguh kepada seluruh imam-imam masjid di seluruh Indonesia, kalau bisa kita kuatkan untuk berdoa bagi keselamatan umat Islam dan bangsa Palestina, terutama masyarakat Palestina yang ada di Gaza, dengan apa yang disebut dengan qunut nazilah. Kami berharap kepada seluruh takmir masjid di Indonesia, mungkin bisa melalui DMI atau melalui ormas-ormas NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, dan lain-lain, Al-Wahdah, untuk menyerukan kepada seluruh imam-imam di dalam Ramadan yang saat bagus mustajab ini, memohon kepada Allah untuk Lebih terbuka pakai mic ya. Tolong dikasih mic-nya. Sebutkan dari media mana, Mas? Baik, terima kasih. Kesempatannya, perkenalkan saya Iqbal dari Kumparan, Bapak-Bapak sekalian. Izin tanya mengenai tadi kan ada upaya, kedepannya ada upaya untuk mempertemukan tanggal. Nah, dalam hal ini apakah sudah ada proyeksi yang sudah ditetapkan sekarang? Apakah metode penentuannya itu akan secara global atau nasional gitu? Karena setahu saya, tolong koreksi bila keliru, Muhammadiyah itu mengacu kepada Alaska, katanya ada hilal sudah muncul di sana gitu. Nah, dalam hal ini metode seperti apa proyeksinya? Lalu kedua, tadi disampaikan ada dinamika dalam diskusi, boleh disebutkan nggak kira-kira Pak, ormas-ormas apa saja yang hadir tadi? Iya, saya kira pertama kali selaku Menteri Agama akan menjadi pendengar aktif dulu kepada seluruh ormas yang ada, dan kita mendengarkan. Masih sangat riskan untuk berbeda. Nah, maka itu mungkin metodologi masih sangat riskan untuk berbeda. Nah, maka itu mungkin metodologi perlu kita perkuat nanti akan datang. Karena faktanya sekian puluh tahun awal Indonesia merdeka itu selalu kompak ya kan. Apalagi dengan hasil keputusan pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agama, itu diterima semua pihak karena adanya metodologi yang bersesuaian pada waktu itu. Dan inilah yang kita kembangkan. Mohon doanya kepada teman-teman semuanya bahwa ke depan nanti insya Allah kita optimis untuk penyatuan kesatuan umat ini. Dan seandainya besok ada yang berbeda, seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi dengan Pak Ketua Komisi 8 kita, itu sangat arif yang disampaikan oleh beliau. Mari kita terima perbedaan itu sebagai satu kekayaan, jangan menganggapnya sebagai suatu malapetaka. Ini adalah suatu cara pandang yang berbeda yang perlu kita hargai. Dan untuk itu saya kira teman-teman media juga mohon mengikuti perkembangan dan berikan masukan kepada kami juga
Karena bagi kami, Anda pun juga punya peran yang sangat penting dalam menciptakan suatu kebersamaan di negeri kita yang tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh plus Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.